Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nasallallahu ta'ala al-futuh wal munuh wa salahil qalbi wal jasad wal ruh wa taubatan nasuh wal qabul fi kulli hal. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pencari ilmu, para penempuh jalan kebaikan, ahlan wa sahlan fi channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sebelumnya Al-Fakir membahas tentang masalah ilmu, ya, tentang al-ilmu bi ahkami syariah, yang mana membahas daripada cuplikan daripada definisi pembahasan daripada al-fiqhu. Kemudian kita memasuki daripada pembahasan setelahnya, al-ilmu bil ahkami syariah. Kita akan membahas daripada penjelasan al-ahkam di sini, bahwa makna daripada hukum sendiri menurut para fuqaha mengatakan bahwa al-hukmu, ya, bimakna al-man'u. Dikatakan bahwa al-hukum itu memiliki makna atau memiliki arti daripada pencegahan. Seperti hanya dikatakan bahwa hukum itu adalah pengendalian akan suatu hal atau penetapan dalam suatu hal. Kemudian secara syariat, secara istilah, ya, dikatakan bahwa isnadu syai' bi syai' itsbatan aw nafyan. Bahwa hukum itu berarti mengaitkan sesuatu hal dengan sesuatu, yang mana hal tersebut itu ya imma adalah penetapan atau penafian, atau mengatakan hal tersebut itu tidak ada. Kayak contohnya misalkan Zaidun qaimun, yaitu adalah itsbat bahwa dalam keadaan Zaid itu dalam keadaan berdiri. Itu adalah itsbatan atau nafian, atau mengatakan bahwa itu enggak terjadi, bahwa Zaidun lam yakum, bahwa Zaid ini enggak berdiri, ya. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa al-hukum secara syariat itu adalah menetapkan akan suatu hukum, entah itu dalam keadaan halal ataukah itu haram, apakah itu wajib ataukah itu sunnah, ya, dalam suatu hal, ya. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwa al-hukmu secara bahasa itu adalah suatu penetapan, kemudian secara istilah itu adalah isnadu syai' bi syai', yaitu mengaitkan suatu hal dengan suatu hal, ya. Hal tersebut bagaimana penetapannya? Apakah dia ini ada atau enggak? Ya, kalau misalkan isnadu syai' bi syai', ya, kayak misalkan Zaidun qaimun, ya, Zaid dalam keadaan berdiri, atau Zaid lam yakum misalkan, bahwa di situ memberikan penetapan bahwa Zaidun qaimun, Zaid dalam keadaan berdiri, atau dalam keadaan nafian, atau dalam keadaan mengatakan bahwa Zaid itu aslinya enggak berdiri. Salah satu contoh, ya, yang lebih mudah mungkin kalau misalnya kita katakan di situ ada lampu merah, ya. Lampu merah itu adalah antara itsbat atau nafi. Ya, kalau misalkan ada orang berkendara kemudian berhenti di lampu merah, ya kan. Ketika lampu itu menunjukkan merah, otomatis dia diharuskan, ya, menghukumi atas sesuatu hal bahwa yang aslinya diperbolehkan berjalan berubah menjadi berhenti, ya. Kemudian ketika sudah berubah yang aslinya merah menjadi hijau, maka yang aslinya itu nafi bisa menjadi itsbat, ya. Yang aslinya itu enggak diperbolehkan akhirnya diperbolehkan. Jadi gambarannya bahwa al-hukum adalah suatu hal atau penetapan akan suatu hal dinisbatkan bagaimana, apakah itu diperbolehkan atau ditetapkan ataukah itu dinafikan. Kemudian di sini ulama mengatakan bahwa kharaja bihi, ada penjelasan atau keluar daripada pembahasan hukum-hukum di sini atau hukum-hukum fikih di sini adalah dikatakan bahwa sesuatu hal atau pengetahuan yang berkaitan dengan zat, ya, entah itu zatnya Allah Subhanahu wa taala atau zatnya daripada makhluk, ya, itu enggak ada hubungannya, ya. Kayak misalkan pengetahuan tentang zat, ya, seperti halnya manusia itu adalah konsepsi daripada makhluk, ya, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini enggak ada pembahasannya dengan fikih, ya. Begitu juga yang kedua adalah dikatakan bahwa pengetahuan tentang sifat akan suatu sifat, ya. Sifat itu dikatakan bahwa gambaran itu misalkan warnanya putih misalkan, atau gambaran itu warnanya hitam atau warna hijau dan sebagainya. Ini enggak punya alaqah dengan al-hukum di dalam al-fikih di sini. Kemudian pembahasan tentang al-af'al atau katakan tentang perbuatan, ya. Kalau misalkan gambaran orang ini dalam keadaan berdiri atau enggak dalam keadaan berdiri, ya, itu bukan di dalam pembahasan fikihnya. Mungkin kalau dari segi bahasa, ya,
ya. Akan tapi secara fikihnya, jadi di sini akan kita bahas bahwa sesuatu hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia, perbuatan yang berkaitan dengan syar'i. Di sini ada setelahnya adalah al-ilmu bil ahkam. Kita hanya masih membahas ahkamnya, akan tapi setelahnya membahas daripada asy-syar'iyyah. Di sini daripada syar'iyyah akan mengeluarkan daripada pengetahuan-pengetahuan atau hukum-hukum yang tidak ada sangkut pautnya dengan syar'i. Kemudian syar'i di sini ulama mengatakan bahwa kharaja bi syar'i, ya kharaja bi syar'i, ya banyak daripada ilmu-ilmu yang lain, kayak misalkan bil ahkam al-aqliyah. Ahkam al-aqliyah itu seperti apa? Misalkan kita katakan satu ini adalah setengah daripada dua, ya itu adalah secara akal, ya itu nggak ada hubungannya dengan fikih. Kemudian kharaja bihi adalah hal ilmu al-hissiyah. Ilmu hissiyah adalah ilmu atau hukum tentang panca indera secara empiris, ya bagaimana api itu membakar, ya, secara maklum bahwa api itu membakar atau air itu bisa memadamkan api, itu adalah suatu hukum daripada al-hissiyah, ya, dan itu nggak ada kaitannya dengan al-fiqhi atau syar'iyah. Kemudian dikatakan al-ahkam al-lughawiyah. Al-ahkam al-lughawiyah kayak misalkan pembahasan tentang nahwu atau balaghah atau atau mantik dan sebagainya, ini bukan termasuk daripada al-fiqhi. Kemudian begitu juga ya kayak misalkan ilmu nahwu itu juga disebutkan, ya begitu juga al-aqli dan juga al-hissiyah. Itu adalah pengecualian daripada al-ilmu asy-syar'iyyah. Jadi nggak ada sangkut pautnya yang aqli ya atau yang hissiyah atau yang lughawiyah, itu nggak ada sangkut pautnya dengan al-fiqhu. Mungkin kalau misalnya kita tahu, orang ahli fisika mengerti bahwa api itu bisa membakar, ya api itu bisa membakar karena apa? Reaksi kimianya, ya. Akan tapi itu nggak ada sangkut pautnya dengan syar'iyah. Akan tapi ketika di situ ada sangkut pautnya dengan syar'iyah, maka dikatakan syar'iyah. Bagaimana? Api memang membakar, tapi kalau misalkan api itu dibakar, ya digunakan untuk membakar mayat, ya itu ada hubungannya dengan syar'iyah, ya. Karena apa? Bersangkutan atau berkaitan dengan mukallaf, ya bahaya seperti itu. Api itu bisa membakar, ya. Api misalkan membakar daripada kayu misalkan, itu nggak ada sangkut pautnya dengan fikih. Tapi kalau misalkan api itu dibakar untuk membakar mayat misalkan, bagaimana hukumnya? Nah, itu baru ada sangkut pautnya dengan fikih. Ya, jadi dikatakan al-ahkam syar'iyyah atau hukum secara syar'i itu kalau misalkan ada sangkut pautnya dengan mukallaf. Kemudian penjelasan setelahnya adalah bahwa hukum syar'i, kita bahas sekarang masuk ke dalam hukum syar'inya. Hukum syar'i dikatakan bahwa kitabullah, ya kitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, ya sawa'an kana iktidaan atau takhyiran atau bi'ammi wad'an. Jadi adalah kitabullah atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang, ya orang-orang yang mukallaf, ya berupa itu adalah iktidaan adalah tuntutan, atau takhiran adalah pilihan, atau bi'ammi wad'an atau penetapan akan suatu hal, ya. Jadi kitabullah di sini bagaimana maksudnya? Adalah suatu firman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang berarti di sini bukan suara dalam bentuk suara atau huruf, ya seperti halnya ucapan manusia, bukan seperti itu. Akan tapi kalamullah al-qadim, ya. Kalam ini sampai kepada kita melalui daripada lisannya Rasulullah SAW yang sekarang dalam bentuk Al-Quran, ya. Itu adalah kalamullah, ya, yang mana perintah Allah atau larangan Allah yang ada sangkut pautnya dengan apa? Dengan af'al mukallafin, berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ya. Maksud di sini apa? Yaitu adalah hukum syar'i mengatur bagaimana apa-apa yang diperbolehkan oleh orang-orang yang mukallaf, ya. Orang yang mukallaf ini siapa? Orang-orang yang balik, ya, orang yang balik. Kemudian orang yang akil, orang yang memiliki akal, berbeda dengan orang yang khabal. Khabal orang yang memiliki junun atau orang itu nggak memiliki akal, maka di sini keluar daripada mukallaf. Oleh karena itu jangan heran kalau misalkan ada orang gila, misalkan dia nggak sholat, misalkan nggak puasa dan sebagainya, itu mereka bukan mukallaf. Kenapa? Mereka itu nggak memiliki akal sehingga bisa diharuskan untuk mengerjakan akan suatu hal, ya seperti itu. Jadi apa? Selama seseorang itu memiliki akal, selama orang itu memiliki akal dan juga udah balik, maka diharuskan
dia itu mengerjakan apa-apa yang sudah diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, ya. Kalau misalkan orang itu, oh saya nggak kepingin melakukan ini sholat, ini puasa, ini zakat dan sebagainya, ya udah, ya jadikan akalnya kalian itu khobal, ya. Oleh karena itu setiap orang, ya, yang diberikan akal Allah Subhanahu wa taala patut dia bersyukur, ya. Karena seseorang itu bisa mendapatkan akan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dengan akalnya. Jadi orang yang nggak berakal atau nggak menggunakan akalnya juga nggak akan bisa menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dibahas bahwa hukum syar'i itu tidak ada sangkut pautnya dengan zatullah Subhanahu wa taala, atau tidak ada sangkut pautnya dengan sifatullah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga enggak ada atau tidak membahas benda-benda yang mati, ya, atau benda-benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan mukallaf. Jadi kita katakan bahwa al-ilmu bi ahkami syar'iyyah, ya, itu adalah berfokus pada suatu perbuatan mukallaf, ya. Apa-apa yang bersangkutan dengan mukallaf kemudian ada sangkut pautnya dengan hukum syar'i, maka dikatakan itu adalah al-fiqhu. Tapi kalau misalkan mukallaf akan tapi dia ini sangkut pautnya dengan masalah fisika misalkan atau matematika dan sebagainya, itu enggak ada sangkut pautnya. Akan tapi apapun yang berkaitan dengan syar'i, maka di situ dikatakan bahwa al-fiqhu atau hukum asy-syar'i, yang mana itu adalah kembali daripada khitabullah atau kalamullah Subhanahu wa taala yang yang bersangkutan atau berkaitan dengan pekerjaan, ya, bersangkutan dengan dengan kelakuan manusia, entah itu dari segi penetapan atau pilihan, ya, seperti itu. Di sini disebutkan dalam beberapa hal, ya, yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, enggak semua itu adalah hukum syar'i, ya. Ada beberapa ayat yang membatasi atau yang menyebutkan itu bukan hukum syar'i, kayak misalkan yang menyebutkan akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, itu adalah menunjukkan akan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu enggak masuk dalam hukum syar'i. Ada juga yang tentang kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di langit dan juga di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan ini enggak termasuk daripada hukum syar'i, ya. Dan juga daripada Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan daripada manusia, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim misalkan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala daripada ayat-ayat yang lain banyak disebutkan bahwa enggak ada sangkut pautnya dengan mukallaf, ya. Kalau misalkan enggak ada sangkut pautnya dengan mukallaf, itu berarti bukan hukum syar'i, ya. Oleh karena itu berarti enggak semua daripada ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu menunjukkan daripada hukum syar'i. Jadi hukum syar'i definisinya kita tahu bahwa setiap apapun yang bersangkutan dengan berkaitan dengan pekerjaan atau dengan kelakuan daripada mukallaf, di situ dikatakan hukum asy-syar'i. Nah, mafhum di sini, ya. Kemudian kayak misalkan hukum syar'i bisa kita lihat bahwa contohnya aqimus shalah, ya, dirikanlah shalah, ya. Ini adalah perintah. Siapa yang diajak ngomong adalah mukallaf. Aqimus shalah, ya, perintahkanlah salat. Kerjakanlah salat. Dan ini adalah perintah yang menunjukkan bahwa di sini adalah kewajiban, ya. Kayak misalkan wala taqrabuz zina, jangan engkau ini mendekati daripada zina. Ya, di sini Allah berkata kepada siapa? Kepada mukallafin, jangan mendekati daripada zina, dan ini adalah suatu an-nafi, ya, atau adalah suatu larangan, ya. Kayak misalkan kulu washrabu wala tusrifu, ya, minum dan makanlah akan tapi jangan berlebihan. Bagaimana hukumnya? Ini adalah suatu hal yang mubah, ya, sesuatu hal yang diperbolehkan, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan, ya. Itu adalah hukum-hukum contoh-contoh daripada hukum syar'i. Adapun kalau misalkan hukum-hukum selain daripada hukum syar'i, kayak misalkan tadi ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan daripada Allah Subhanahu wa taala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, kayak gitu. Kemudian menjelaskan bahwa kul huwallahu ahad, ya. Seperti itu adalah suatu ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syar'i. Ya, jadi kesimpulan daripada hal tersebut bahwa hukum syar'i itu adalah khitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan manusia.
Jadi nggak ada sangkut pautnya yang membahas tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dzatnya Allah Subhanahu wa taala, atau apapun yang nggak ada sangkut pautnya dengan mukallaf, maka itu tidak dikatakan hukum syar'i. Dan hukum syar'i tersebut itu adalah suatu bentuk daripada perintah atau larangan, ya, atau pilihan atau penetapan dalam suatu hukum, ya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa tidak semua daripada ayat-ayat Al-Quran itu membahas daripada hukum-hukum syar'i, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana Allah itu menciptakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kisah itu dan sebagainya. Di sini adalah batas-batasan, ya, atau kita bisa memahami bahwa oh ini ayat ini bersangkutan dengan mukallaf, oh ayat ini nggak bersangkutan dengan mukallaf. Kalau misalkan bersangkutan dengan mukallaf, maka dikatakan hukum syar'i. Kalau misalkan nggak bersangkutan dengan mukallaf, maka tidak dikatakan daripada hukum syar'i, ya. Akan tapi tetap tetap kalamullah yang perlu kita hormati, yang mana itu adalah sebagai pedoman kita, ya. Orang kalau misalkan nggak ada pedomannya, otomatis dia akan tersesat, ya. Sama kayak misalkan orang kepingin melakukan perjalanan akan tapi nggak memiliki peta, nggak memiliki kompas, atau nggak memiliki GPS misalkan, bagaimana dia bisa sampai, ya kan? Sama seperti itu orang hidup di dunia itu seperti kayak musafir, orang yang melakukan perjalanan, ya. Kalau misalkan dia nggak memiliki petunjuk atau nggak memiliki, kita katakan, tour guide, ya, dia juga sulit, ya. Atau kalau misalkan dia sampai juga bakal butuh waktu yang lama, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nur, ya, memberikan cahaya, memberikan pedoman bagi kita umat manusia agar apa? Ada pedoman yang kita lalui, agar apa? Kita mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan juga ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini pembahasan kali ini Fakir membahas daripada pembahasan daripada al-ahkam syar'iyyah, ya. Insyaallah pada kesempatan setelahnya kita akan bahas daripada haddu atau batasan-batasan yang lebih jauh, yang mana kalau misalkan lebih tafsil lagi tentang pembahasan kayak misalkan takhiran, ya. Kalau misalkan iktidaan wa takhiran au bi'ammi wad'an. Jadi itu ada namanya hukmu taklifi, ada pembahasan hukmu wad'i dan sebagainya. Fa insyaallah pada kesempatan setelahnya akan Al-Fakir sampaikan. Fa kalau misalnya ada salahnya hada minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.